sini saya akan memaparkan materi pertemuan yang ketiga, yaitu konsep dasar program bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan tujuan program dari bimbingan konseling sekolah dasar. Yang pertama yaitu pengertian dari program bimbingan dan konseling. Menurut Giono, program bimbingan dan konseling yaitu adalah satuan rencana keseluruhan kegiatan bimbingan dan konseling yang akan dilaksanakan dalam periode tertentu, yaitu periode bulanan, semester, dan tahunan. Dapat disimpulkan bahwa program bimbingan dan konseling itu adalah keseluruhan rencana pembelajaran kegiatan yang disusun secara memperhatikan kebutuhan peserta didik. Program bimbingan konseling ini juga merupakan kegiatan yang diselenggarakan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan bimbingan dan konseling pada peserta didik. Kemudian tujuan dari program bimbingan dan konseling. Yang pertama, dapat membantu anak didik memahami diri sendiri dan yang berkaitan dengan kebutuhan lingkungannya. Kemudian tujuan kedua yaitu agar anak dapat membantu dirinya sendiri untuk mengadakan penyesuaian pribadi dan sosial. Kemudian tujuan ketiga yaitu agar anak dapat melewati masa transisi dari lingkungan keluarga di rumah ke lingkungan teman sebaya dan guru atau sekolah. Kemudian tujuan yang keempat yaitu membantu proses perubahan dari kanak-kanak sebagai makhluk hidup yang menonjol keunikannya menjadi makhluk sosial. Tujuan kelima yaitu menguasai bahan ajar tuntunan kurikuler. Tujuan keenam memecahkan masalah belajar yang dihadapi murid tersebut. Kemudian tujuan terakhir yaitu memahami anak sekolah dasar. Untuk mencapai tujuan tersebut, mereka harus mendapatkan kesempatan untuk mengenal dan memahami potensi, kekuatan dan tugas-tugas perkembangannya. Kemudian mengenal dan mengembangkan memahami potensi yang ada di lingkungannya. Adapun secara khusus tujuan dari program bimbingan dan konseling ini yaitu bertujuan untuk membantu agar supaya dapat mencapai tugas-tugas yang meliputi aspek sosial dan aspek pribadi. Kemudian yaitu layanan dari program bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar merupakan layanan spesifik yang diberikan kepada siswa agar ia memperoleh kesempatan berkembang secara optimal sesuai dengan potensi dan minatnya, yang mampu mengenali diri sendiri dan mengenali lingkungannya. Layanan bimbingan dan konseling ini memfasilitasi siswa dengan menyampaikan informasi yang diperlukan, memberikan pengarahan, memberikan motivasi, membantu mengenali diri melalui layanan tes, menunjukkan resiko-resiko atas pilihan yang ada, memberikan nasihat jika diperlukan. Ada beberapa jenis dari layanan bimbingan dan konseling, yaitu layanan orientasi. Layanan orientasi yaitu memberikan pengenalan kepada siswa tentang kegiatan dan situasi pendidikan yang akan ditempuhnya agar siswa memperoleh penyesuaian diri. Kemudian ada layanan informasi. Layanan ini memungkinkan siswa dan pihak-pihak lain menerima dan memahami informasi yang diberikan oleh pembimbing konseling. Kemudian ada layanan penempatan atau penyaluran. Layanan ini yang memungkinkan siswa memperoleh penempatan dan penyaluran secara tepat. Kemudian yaitu ada layanan pembelajaran. Layanan bimbingan konseling ini yang memungkinkan siswa mengembangkan diri berkenaan dengan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Kemudian ada layanan konseling individual. Layanan konseling individual ini yaitu layanan yang diberikan oleh guru pembimbing kepada seorang siswa dengan tujuan berkembangnya potensi siswa mampu mengatasi masalah sendiri dan
dapat menyesuaikan diri secara positif. Kemudian ada layanan bimbingan kelompok. Layanan yang memungkinkan sejumlah siswa secara bersama-sama memperoleh berbagai bahan dari narasumber tertentu. Kemudian yang terakhir selanjutnya yaitu peran guru kelas dalam bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Guru kelas memiliki peran sebagai pelaksana bimbingan. Yang harus dilakukan oleh guru kelas yaitu guru kelas harus memahami karakteristik peserta didiknya terlebih dahulu. Kemudian guru kelas mengajarkan tingkah laku, kemampuan bertingkah laku yang berhubungan dengan sosial. Kemudian guru kelas membantu peserta didiknya untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Dan kemudian peran guru kelas dalam bimbingan konseling yaitu membantu siswa dalam mengembangkan disiplin belajar. Demikian yaitu pemaparan dari pertemuan ketiga.